Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cari Rena Putri Kaisanti. Saya dari kelas Pancasila B6A. Jadi, saya akan memberikan analisis dan pandangan saya terhadap dua video Rocky Gerung. Yang pertama, yaitu berjudul Ateisme Diizinkan oleh Pancasila, dan yang kedua adalah video yang berjudul Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli dari Indonesia. Jadi, dalam video pertama yang berjudul Ateisme Diizinkan oleh Pancasila, Rocky Gerung mengemukakan pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak secara eksplisit melarang ateisme. Menurutnya, esensi Pancasila bukanlah sekedar keimanan kepada Tuhan, melainkan penghargaan terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan setiap warga negara. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa seharusnya dimaknai sebagai pengakuan terhadap nilai spiritual dan moral universal, bukan pemaksaan terhadap satu bentuk keyakinan tertentu. Dengan demikian, seseorang yang tidak mempercayai konsep ketuhanan pun tetap dapat menjadi warga negara yang baik selama ia menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi. Dalam video yang kedua yang berjudul Tidak ada sila dalam Pancasila yang asli Indonesia, Rocky Gerung menantang kita untuk tidak menganggap Pancasila sebagai doktrin suci yang tidak bisa dipertanyakan. Ia mengajak pembumian kembali agar masyarakat tidak menerima begitu saja narasi bahwa seluruh sila dari Pancasila adalah warisan purba lokal. Dengan membuka ruang kritis, rakyat dapat memilah mana nilai yang relevan dan mana yang perlu diadaptasi dengan konteks zaman. Jadi, menurut saya, dari dua video yang saya tonton sebelumnya, Rocky Gerung ini ingin mengajak kita untuk berpikir lebih terbuka tentang arti sebenarnya dari Pancasila. Dalam video yang pertama, tentang ateisme diizinkan oleh Pancasila, saya menangkap maksud bukan untuk menentang agama, tetapi untuk menekankan bahwa Pancasila menjamin kebebasan berpikir dan berkeyakinan bagi semua warga negara. Jadi, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun tetap punya hak yang sama sebagai warga negara, selama dia tidak merugikan orang lain. Menurut saya, pandangan ini cukup menarik dan mengingatkan kita terkait kebebasan beragama yang ada di Indonesia, dan supaya kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Sementara dalam video yang kedua tentang tidak ada satupun sila ya dalam Pancasila yang asli Indonesia, Rocky Gerung menjelaskan bahwa Pancasila itu hasil dari pemikiran pengaruh berbagai ide luar, bukan murni warisan dari budaya Indonesia. Nah, maksud yang saya tangkap dari video tersebut adalah Pancasila memang dibentuk dari proses panjang dan penyesuaian berbagai pemikiran yang kemudian disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Menurut saya, hal itu justru menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan bisa terus berkembang mengikuti zaman. Dari kedua video tersebut, saya menjadi sadar bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang harus kita terima mentah-mentah tanpa memahaminya. Justru kita sebagai generasi muda perlu memaknainya dengan cara yang lebih rasional dan relevan dengan keadaan sekarang. Saya setuju dengan pandangan Rocky bahwa berpikir kritis itu penting, tetapi tetap harus dilakukan dengan sopan dan menghormati keyakinan orang lain. Dengan begitu, kita bisa menjaga nilai-nilai Pancasila tanpa kehilangan sikap terbuka terhadap perbedaan.